Om Swastiastu, Rahajang Semeng menuju tengah semeton. Dumugi sinamian polih kerahayuan dan kahajengan astung kareng ye. Semeton 2 hari lagi kita umat Idu akan merayakan hari suci, yakni Hari Raya Galungan. Dumugi umat Sidarma dilimpahkan rezeki mangda polih numbas besamsam nih ge. Oke semeton, saya kali ini ingin berbagi cerita sedikit asal-usul nama Bali, yakni nama Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Nah sambil naik motor nih kita yang ngotus seton ge. Hampure ya nih agak krosok-krosok suaranya nih ge. Nah semeton, jika Anda sedang berada di Bali, pastinya Anda tentu sering mendengar nama-nama khas Bali. Mulai dari nama Wayan, Made, Nyoman, Ketut, Ide Bagus, dan sebagainya. Nah semua nama itu ternyata ada artinya semeton. Kita mulai dulu dengan sebutan I dan Ni pada nama-nama orang Bali. Nah huruf I di depan nama Wayan misalnya. Huruf I ini adalah kata sandang yang bermakna laki-laki, dan kata sandang penanda kelamin perempuan adalah Ni. Jadi I dan Ni juga bermakna seorang laki-laki dan wanita dari keluarga masyarakat kebanyakan, tidak berkasta atau biasa disebut orang Jabe. Nah jika ia terlahir di keluarga penempa besi misalnya, maka orang Bali ini bernama Pande. Nah kalian pasti tahu ya, nama Pande umumnya dari keluarga yang kesehariannya menimpa besi. Nah bila di depan Wayan dan gelarnya Ide Bagus, ia tentu terlahir di keluarga Brahmana. Ide Bagus berarti yang tampan atau terhormat. Dan jika ia digelari nama anak agung, maka ia lahir di keluarga bangsawan semeton. Nah nama Wayan berasal dari kata wayahan atau anak pertama, yang artinya yang paling matang. Nah anak kedua adalah Made, yang berakar dari kata Madya, yang artinya tengah. Nah kemudian anak ketiga dipanggil Nyoman, yang secara etimologi berasal dari kata uman, yang bermakna sisa atau akhir. Jadi menurut pandangan hidup orang Bali itu sebaiknya sebuah keluarga memiliki 3 anak saja semeton. Dan setelah beranak 3, kita disarankan untuk lebih bijaksana. Namun pada zaman dulu itu obat herbal tradisional katanya kurang efektif untuk mencegah kehamilan, sehingga sepasang suami istri mungkin saja memiliki lebih dari 3 anak semeton. Nggak seperti sekarang ini kan sudah beda zaman ya semeton. Istilah pencegah kehamilan atau KB itu zaman sekarang sudah sangat manjur, jadi benar-benar bisa untuk mencegah kehamilan. Nah kemudian anak keempat gelarnya adalah Ketut. Ia berasal dari kata kuno yaitu kitut, yang artinya sebuah pisang kecil di ujung terluar dari buah pisang itu semeton. Ujungnya itu ya, itu namanya kitut. Nah anak bernama Ketut ini adalah anak bonus atau anak yang tersayang. Karena program KB yang diajukan pemerintah, semakin sedikit orang Bali yang bernama Ketut. Nah itu sebabnya ada kekhawatiran dari orang Bali akan punahnya sebutan kesayangan ini, nama Ketut. Nah semeton, bagi kalian yang bernama Ketut, bersyukur dan banggalah memiliki nama Ketut, karena kalian menjadi anak tersayang di keluarga kalian. Kita lanjut semeton. Kenapa di Bali kita mendengar istilah jeruk ketut atau sebutan dari tikus? Menurut situs balirustiku.com, orang Bali memiliki sebuah tabu atau pantangan bahwa seorang petani tidak boleh menyebut kata tikus, yang di Bali itu disebut bikul, jika sedang berada di sebuah sawah gitu ya. Karena jika menyebut nama tikus di sawah, konon dipercaya seperti mantra yang bisa memanggil tikus. Nah untuk itu, jika kalian sedang di sawah atau seorang petani, orang memanggilnya dengan julukan spesial, yakni jeruk ketut, yang bermakna tuan kecil.
Ini berasalkan dari pandangan bahwa tikus itu bagaimanapun juga adalah bagian dari keseimbangan alam. Nah semeton, bila ada keluarga memiliki lebih dari 4 anak, maka mulai dari anak kelima itu, orang Bali biasanya mengulang siklus nama atau titel di atas ya. Anak kelima bergelar Wayan, keenam Made, dan begitu seterusnya. Nah untuk nama-nama Bali ini juga memiliki nama sinonim ya. Wayan bisa diganti dengan Putu, Kompiang atau Gede, dan untuk Made bisa diubah menjadi kata Kadek atau Nengah. Untuk Nyoman disebut juga Komang, dan sementara nama Ketut tidak memiliki nama sinonimnya ya. Nah kenapa orang Jawa itu namanya sering diisi dengan nama keluarga? Misalnya nama ayahnya Muhammad Malik Zulkifli, contoh ini semeton ya. Dan misalkan anaknya bernama Adam Nugraha. Nah di belakangnya itu pasti berisi nama ayahnya, menjadi Adam Nugraha Zulkifli. Nah begitu kira-kira semeton. Tapi sedangkan orang Bali itu tidak memiliki nama marga atau nama keluarga. Jadi kalau dilihat dari kacamata orang Barat, orang Bali hanya memiliki nama pertama tanpa isi nama keluarga. Konon ini memudahkan orang untuk menyamar di waktu perang. Bahkan bila terpaksa, setelah kekalahan militer, seseorang bangsawan bisa saja mengaku sebagai orang kebanyakan atau orang Jabe, dan seluruh keturunannya terpaksa memakai titel I atau nama Ni. Tapi ada juga beberapa orang Bali memakai dari nama ayahnya. Misalnya saja ayahnya berpendidikan tinggi, apalagi sukses semeton, pasti dia memakai dari gelar nama ayahnya itu. Nah semeton, banyak hal yang sudah berubah di Bali sejak kemerdekaan Indonesia. Bila di zaman dulu orang-orang memberi nama anaknya itu sekehendak hati, bahkan sering tanpa arti, atau hanya sekedar memberi nama. Misalnya anaknya lahir di hari Tilem, pasti anaknya itu diberi nama Tilem dan yang lain sebagainya lah. Tapi di zaman sekarang ini, orang-orang mulai ramai memakai nama yang berasal dari bahasa Sanskerta. Ada juga nama orang Bali kini yang sudah bernuansa barat gitu ya. Bahkan namanya keren-keren semeton. Contoh misalnya namanya I Ketut Martinus atau Nilo Hayu Marcella gitu. Nah kan keren-keren namanya sekarang semeton ya. Oke semeton tiang makasami. Sekian cerita-cerita saya kali ini mengenai asal-usul nama orang khas Bali. Maktur Susume, terima kasih sudah menonton video ini. Om Santi 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 Om.